Halo boy, jumpa lagi di All Internet Android bersama gue ya, Tres Solo. Udah lama sekali gue nggak video teman-teman. Nah, apa kabar kalian semua? Gue harap baik-baik aja. Nah, di sini kita akan coba untuk open posisi kembali ya teman-teman, dengan trik cara membaca candle. Perhatikan baik-baik. Kita akan hitung dimulai dari C1. Jadi kita akan cermat. Awal mula perdagangan dia meminta naik, tapi bodinya kecil ya teman-teman. Dia meminta naik. Lalu di sini terjadi kenaikan lumayan ya. Artinya di sini 2 poin naik. Nah, maka di sini terjadi kenaikan. Nah, ketika ini mengkonfirmasi kenaikan juga ya, kita akan posisi naik lagi ya. Tapi lihat dulu volumenya ya. Volumenya seperti apa? Nah, ini imbang. Artinya kalau imbang ya, jangan open posisi dulu. Dia masih ragu untuk melanjutkan kenaikan, apakah melanjutkan kenaikan atau malah kembalikan. Nah, jadi kita tunggu satu candle lagi. Nah, di sini kita sudah dapat 2 poin naik. 2 poin naik. 2 poin naik. Nah, ketika ini mengkonfirmasi kenaikan juga, ya udah, itu artinya kita open posisi sell. Open posisi buy. Nah, tapi ketika dia melakukan penurunan, artinya ini gagal. Nah, ini kalau seperti ini dia mengkonfirmasi kenaikan. Jadi kita siap-siap untuk open posisi buy. 4, 3, 2, 1. Oke, buy aja di sini. Kenaikannya lumayan ya, lumayan kencang. Jadi di periode ini dia masih terbentuk bullish ya teman-teman, bullish. Nah, jadi kekuatannya masih kenaikan. Nah, jadi cara menghitung candle seperti itu. Tetap bandingkan body, tetap bandingkan sumbu, tetap bandingkan grafik ya, supaya kita bisa paham nih kemauan candle ini kemana sih kayak gitu. Apa sih yang akan terjadi gitu ya. Nah, 1, 2, 3 naik, 4 dia naik, cuma lumayan agak melemah ya. Harusnya di sini juga naik nih setelah candle ini. Nah, di sini harusnya naik juga, tapi kita jangan OP di sini ya teman-teman. Kenapa? Karena ini candle hijaunya sudah terlalu banyak ya. Ada kemungkinan dia melakukan perlawanan kembali begitu. Nah, seperti yang gue bilang, nah, di sini dia melakukan perlawanan kembali. Karena ini sudah termasuk candle C1 baru gitu loh ya. Ini termasuk candle C1 baru ini. Jadi yang ini lupakan, kita mulai dari C1 baru. Oke, awal mula terbentuk candle C1 ini dia meminta penurunan. Nah, kita lihat C2 nya seperti apa sih gitu. Apakah dia menyetujui ke bawah atau dia malah terjadi perlawanan. Nah, ketika terjadi perlawanan ke atas misalkan ya, itu artinya dia harga masih seimbang. Tuh, kita butuh harga yang lebih dominan. Nah, kalau seperti ini dia menyetujui ke atas. Bukan menyetujui, maksudnya ini ke atas. Berarti ini dalam tahap imbang, satu ke bawah, satu ke atas. Oke. Jadi kalau kalian mau memaksa OP, kalian bisa sih open posisi buy. Cuma tingkat profitable-nya itu nggak bisa dijamin ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kita harus menunggu konfirmasi yang jelas dulu. Nah, di sini seperti yang bilang tadi, kalian bisa sih open posisi buy di sini ya. Di sini karena dilihat dari apa? Dilihat dari body ini lebih dominan. Tapi itu tingkat kesuksesannya itu hoki-hokian ya teman-teman. Seperti itu, karena belum ada konfirmasi yang jelas. Masih imbang, satu ke bawah, satu ke atas. Nah, jadi harus cari candle yang lebih dominan ya. Nah, kalau seperti ini menandakan dia akan naik. Tapi kenaikan ini ya lumayan ya. Kita bisa open posisi buy di sini. Perhatikan. Itu oke buy di sini. Nah, kenapa gue pilih buy lagi di sini? Ini alasannya. Ini nilai ini atas. Memang secara body dia melemah ya teman-teman. Tapi kalau kita bandingkan dengan C1 ya, body ini lebih dominan ya, lebih dominan. Secara body ya, secara sumbu juga dia dominan naik. Maka gue open posisi buy lagi di sini kayak gitu. Sesimpel itu ya teman-teman, cara membaca sebuah candlestick. Asal kalian paham
cara membaca body, cara membaca sumbu, cara membaca grafik. Nah kayak gitu. Nah buat kalian yang mau berminat order, kalian bisa DM aja via Telegram yang ada di deskripsi video ya teman-teman. Di sana gue sudah lengkap buatkan materi cara membaca atas bawahnya ya seperti apa. Nah lalu kekuatannya seperti apa yang kita bandingkan nanti. Oke, profit lagi teman-teman, perhatikan baik-baik. Kita akan open posisi. Sudah berapa menit? Sudah lumayan. Berapa menit ya? 7 menit ya teman-teman, 7 menit. Kita open posisi sekali lagi teman-teman, kita open posisi sekali lagi. Nah kalau kita hitung, ini ke bawah, ini ke atas, ini atas, ini juga atas. Nah ini lebih dominan ke atas, maka di sini dia naik lagi gitu ya. Jadi candle ini dari awal perdagangan sampai akhir perdagangan dia masih dominan naik gitu lah ya. Nah di sini juga kalian bisa open posisi naik, cuma ini akhir perdagangan, hati-hati ya. Dan di sini dia melakukan awal perdagangan, itu sangat berisiko sih kalau kalian memaksa untuk open posisi buy kayak gitu, karena ini sudah di ujung ya, di ujung istilahnya dia sudah harga penutupan dimulai dengan harga pembuka di sini. Nah jadi selalu akan ada perlawanan gitu. Nah jika kalian memaksa untuk OP di C2, kalian ambil candle ini ya untuk membandingkan ini, baru kita open posisi di C2 ini gitu caranya ya. Nah misalkan kita coba ya, misalkan ini atas, oke ini atas. Nah ini bawah. Nah lalu kita bandingkan kekuatan mana yang lebih dominan. Nah jika terjadi hal seperti ini, kekuatannya mana yang lebih dominan ya, tentunya ke atas dong, tentunya ke atas lebih dominan body ini ya. Tapi seperti yang gue bilang, ketika harga misalkan seimbang satu ke atas satu ke bawah, nah itu belum bisa dikatakan belum bisa dikatakan sempurna, harus ada konfirmasi misalkan ke atas. Nah itu konfirmasinya sudah jelas. Nah jadi kayak gitu, misalkan ini kan atas, ini bawah, ini kan belum sempurna ya, maksudnya belum poinnya belum terlihat, makanya di sini dia terbentuk body kecil walaupun dia naik ya. Jadi harus ada konfirmasi yang kuat untuk melakukan open posisi kayak gitu. Nah kita hitung, ini bawah juga tapi dia melemah. Hati-hati ketika dua bawah tapi melemah, itu bisa menandakan kenaikan. Jadi kita tunggu dulu satu candle lagi untuk melihat kekuatannya, benar nggak sih dia menginginkan ke bawah gitu, atau sebaliknya gitu dia melakukan penolakan. Nah kita lihat candle C3 ini, jika C3 ini dia menyetujui ke bawah, wah otomatis kita pun posisi bawah lagi gitu. Nah dia melakukan kenaikan di sini ya teman-teman, jadi masih imbang. Ini bawah, ini juga ke bawah. Oh ini pasti akan turun nih. Kita setelah candle ini dia pasti akan turun. Perhatikan, setelah candle ini dia pasti akan turun. Nah kita bisa open posisi di sini sell ya. Nah kenapa gue berani open posisi di sini sell? Karena nilai dari sini ini sudah bawah, ini juga bawah. Ya udah, ketika dia terjadi kenaikan itu hanya itu hanya mencari sebuah resisten aja. Ketika ketemu resisten di sini, ya, pada akhirnya di sini dia akan terjun. Dia akan terjun akhirnya gitu. Perhatikan baik-baik. Dan itu sudah mutlak ya teman-teman, sudah mutlak. Pasti pada akhirnya dia akan terjun. Perhatikan. Nah, candle ini pasti akan turun. Gak mungkin dia naik. Kenapa? Karena nilai semuanya ya ke bawah gitu loh. Jadi itu kita harus pelajari cara-cara seperti itu ya teman-teman, agar kalian paham gitu loh ya. Ketika semua candle menyetujui ke bawah, lalu dia melakukan kenaikan, itu kenaikannya itu hanya mencari resisten aja gitu ya. Jadi dia itu hanya membentuk, kalau di time yang lebih besarnya itu hanya membentuk sumbu aja gitu ya, kayak gitu. Nah jadi pelajari lagi, pahami lagi, dan kalau kalian berminat kalian bisa langsung DM aja via Telegram yang ada di deskripsi video. Oke, sekian aja mungkin video dari gua, dan terima kasih sudah menonton. Kalian sungguh luar biasa. Tetap semangat, cara membaca sebuah candlestick kalian pasti akan paham. Oke, see you, bye bye.